Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Aule Distira Munte, NIM 0306212125, kelas PGM 4. Sini saya akan mereview mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Rusdi Ansori mengenai materi tentang anatomi organisasi dan perilaku organisasi. Nah, anatomi organisasi merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai motor organisasi. Motor maksudnya di sini adalah penggerak. Ada terdapat komponen penting dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Nah, ini penting karena dapat menentukan alur kerja, tanggung jawab, dan wewenang dalam suatu organisasi. Hal ini membantu dalam mengkoordinasikan tugas, memudahkan komunikasi, dan memastikan setiap anggota memahami peran mereka, sehingga organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah hierarki. Hierarki di sini artinya adalah tingkat kekuasaan. Tingkat kekuasaan dalam organisasi dapat dilihat dari hierarki yang menggambarkan posisi dan wewenang individu dalam organisasi. Hierarki organisasi biasanya terdiri dari beberapa tingkatan. Pertama itu tingkat eksekutif, yaitu terdiri dari pemimpin. Yang kedua ada tingkat manajemen yang terdiri dari manajer departemen atau unit bisnis. Tingkat staf yang terdiri dari karyawan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh manajemen. Semakin tinggi posisi dalam hierarki, semakin besar kekuasaan yang dimiliki individu tersebut. Kekuasaan dalam organisasi dapat diartikan sebagai atas batas individu, kelompok, atau asosiasi untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga itu adalah desain pekerjaan atau bagian apa sih dalam organisasi tersebut. Desain pekerjaan dalam organisasi adalah proses menentukan tugas dan tanggung jawab karyawan dalam suatu pekerjaan. Desain pekerjaan juga mencakup bagaimana peran tersebut akan sesuai dengan organisasi secara keseluruhan. Desain pekerjaan bertujuan untuk membantu organisasi mencapai tujuan, memotivasi dan memberikan penghargaan kepada karyawan, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan tingkat ketidakhadiran, dan menurunkan keinginan untuk berpindah kerja. Adapun yang keempat yaitu adalah formalitas yang berisikan tentang aturan, prosedur, dan tata cara yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Formalitas dalam organisasi dapat diartikan sebagai perumusan tertulis dari peraturan, prosedur, kebijaksanaan, strategi, dan tujuan yang dimiliki oleh organisasi. Formalitas dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk interaksi sosial, profesionalisme, dan cara individu beradaptasi di lingkungan tertentu. Dalam organisasi, formalitas dapat diwujudkan dalam bentuk komunikasi formal, yaitu proses komunikasi yang terjadi melalui struktur organisasi atau pola hierarki kewenangan. Komunikasi formal dapat dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Yang kelima itu adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi dalam organisasi adalah konsep yang memusatkan kekuasaan, wewenang, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi pada satu atau beberapa orang di posisi puncak. Dalam organisasi yang tersentralisasi, komunikasi mengalir dari atas ke bawah, yaitu dari kantor pusat ke lokasi-lokasi lain. Sedangkan desentralisasi adalah pemberian wewenang kepada jajaran manajemen yang lebih rendah untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang keenam adalah koordinasi. Koordinasi dalam organisasi adalah proses menyatukan kegiatan-kegiatan dari berbagai unit kerja dalam organisasi agar bisa bergerak sebagai kesatuan yang bulat. Koordinasi bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Koordinasi memiliki beberapa peran penting dalam kegiatan organisasi, di antaranya yang pertama, mencegah kekacauan, percekcokan, dan kekosongan kerja, menyelaraskan dan mengarahkan pekerja dan pekerjaannya untuk mencapai tujuan perusahaan.
ataupun organisasi. Nah, adapun perilaku organisasi adalah studi yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi berperilaku. Perilaku organisasi mencakup dampak yang ditimbulkan oleh organisasi terhadap manusia dan juga dampak yang ditimbulkan oleh manusia terhadap organisasi. Perilaku organisasi merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi diantaranya yakni budaya organisasi, kepemimpinan, motivasi, struktur organisasi, komunikasi, kebijakan organisasi, dan lingkungan fisik. Nah, sekianlah dari saya review penjelasan mengenai materi anatomi organisasi dan perilaku organisasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.